Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala beserta dengan karunia-Nya, kita dapat duduk di majlis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya kita mendapatkan keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari di majlis ini menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kita maupun orang-orang yang berada di sekitar kita, serta kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Karena buah dari ilmu yang bermanfaat itu adalah amal soleh. Dan semoga amal soleh yang kita kerjakan, mulai kita bangun tidur sampai nanti tidur kembali, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal timbangan kita pada hari kiamat kelak. Jamaah, kita berada di penghujung surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at, ayat yang ke-42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dhikraha. Fima anta min dhikraha. Ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
Ya. Ada kata yarawnaha. Ra-nya dibaca dengan tebal ya. Ra. Jadi bukan ra. Yarau tidak. Yarau gitu ya. Coba ya. Ra. Yara. Yarawnaha. Kenapa menjadi yarau ya? Bukan yarau, yarau. Ah gitu. Yarau. Ya, ra-nya tebalkan ya. Jangan dibaca ra ya. Yarawnaha, tebal ra-nya. Ya. Hanya saja karena di sini setelah ra huruf waw. Dan sebagian kita membaca ra itu dengan dhammus syafatain. Ro. Jadi ya raw. Jadi seakan-akan ra-nya berubah menjadi ra. Ya raw. Yang benar ra tanpa mencucu. Ra gitu ya. Ra dengan mengangkat lidahnya ra ya. Kemudian setelah memfathahkan ra-nya, dibuka rahnya ra, kemudian apa? Baru mencucu untuk pengucapan wawlinnya. Yarawnaha. Okay. Nah, sekali lagi ra-nya jangan dibaca ra ya. Bukan ra, rau ya, raw ya, raw yarawnaha. Kemudian asyiyatan, asyiyah, kalau berhenti asyiyah. Ya, tadi waqaf ittirari ya, karena sampai di situ habis nafasnya. Ini waqafnya ittirari. Kalau berhenti maka berhenti dengan hak sukun asyiyah. Namun yang perlu diperhatikan juga pengucapan ya tasydidnya. Jangan dipanjangkan atau dicengkok. Asyiyatan, asyiyatan. Ini contoh yang salah. Yang benar asyiyatan, ditekan suaranya. Asyiyatan. Ya, asyiyatan. Coba kita baca sekali lagi. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ada satu yang luput lagi, kata yalbathu. Ya, ini juga perlu dijadikan catatan, jangan sampai fa-nya berubah menjadi sin, yalbasu. Karena yalbathu dan yalbasu itu dua kata yang berbeda, ya. Pelafalannya maupun maknanya. Ya, lafaznya maupun yalbasu artinya mereka mengenakan pakaian, yalbasu ya. Tapi di sini yalbathu ya, mereka tinggal ya, tetap di, jadi menetap, tinggal ya. Jadi beda ya antara fa dan sin. Pastikan lam yalbathu itu dibaca dengan fa, bukan dengan sin ya, karena mirip ya antara fa dan sin. Again. Barakallahu fikum. Bismillah. Di pertemuan sebelumnya ada keterangan ya, terakhir kita membahas tentang hadits qudsi ya. Ya, hadits qudsi yang berbunyi apa jamaah? A'adattu li'ibadi as-salihin. Ya. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan, aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah
terbesit di dalam hati manusia, dalam hati seseorang. Apakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah surga. Ya, surga yang akan didapatkan oleh atau yang akan didapati oleh manusia, bahkan itu bisa dirasakan orang. Hadhil jannah yudrikuhal insan qabla an yamut, bahkan sebelum dia mati. Tatkala ajal menjemput, malaikat mencabut nyawanya. Ini bagi yang memiliki jiwa yang tenang. Dikatakan kepadanya, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila ridwanillah. Keluarlah wahai jiwa yang tenang menuju keridhaan Allah. Wa tubashshirun nafsa bil jannah. Dan malaikat tersebut memberikan kabar gembira dengan surga. Ya, diberi, jadi orang yang memiliki jiwa yang tenang itu akan diberi kabar gembira, surga. Ada berapa manusia memiliki berapa jiwa? Ada 3 ya. Ada nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, dan nafsul ammarah bisu. Ya, semoga kita dimasukkan ke dalam atau kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah, yang semoga pada saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, itu kita diberikan kabar gembira olehnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan surganya, sehingga roh kita keluar dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridai, mutayassirah sahlah, dengan mudahnya. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang benci, tidak suka, tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Kita semua ini benci kematian, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan bahwa bukan itu maksudnya. Maksud dari sabda Nabi SAW, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci, tidak suka berjumpa dengannya. Siapa yang senang mengalami kematian. Kata Aisyah ini, kata Ibunda Aisyah apa? Semuanya benci mati. Setiap kita itu tidak ada yang suka mati. Kalau mau pengennya apa? Hidup selamanya. Namun Nabi SAW menjelaskan bukan itu maksudnya. Walakinil mu'min idza busyira bima yubashsharu bihi 'indal maut ahabba liqa Allah. Yani ahabbal maut wa sahula alaih. Itu yang dimaksud di sini, orang yang senang berjumpa dengan Allah,
ya senang mati gitu ya. Dia adalah orang yang beriman. Orang beriman dia tidak takut mati atau dia apa? Karena itu adalah perjumpaan dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang justru diharapkan, diinginkan. Ya. Dia senang berjumpa dengan Allah karena mendapatkan kabar gembira. Lain halnya dengan orang kafir. Ya. Kalau orang mukmin ya mengalami kematian itu senang karena dia akan berjumpa dengan Allah. Sehingga ya kematian itu bagi dia walaupun berat tapi apa? Menyenangkan. Ya. Akan menjadi mudah walaupun sejatinya kematian itu berat namun akan dimudahkan oleh Allah. Sedangkan orang kafir yang diancam dengan ya, neraka wal'iyadzu billah, maka kematian itu membuat dia tidak suka. Sehingga dia ya tidak suka berjumpa dengan Allah. Pada akhirnya jiwanya ya keluar atau rohnya keluar dari jasadnya dalam keadaan susah ya. Ya. Dicabut dengan keras. Sallallahu al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua dan menjadikan akhir kesudahan kita akhir kesudahan yang baik, husnul khatimah. Nah, tatkala jiwa orang yang beriman itu berpisah dari jasadnya, ruhnya berpisah dari jasadnya, maka ya jiwa orang yang beriman itu adalah jiwa yang tenang. Ya. Rohnya keluar dari jasadnya dengan mudahnya. Ya. Karena dia mendapatkan kabar gembira apa? Surga. Dan apa yang dijadikan kabar gembira itu adalah surga yang surga itu mala ainun ra'at. Ya, belum pernah dilihat oleh mata. Ya, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas di benak manusia. Walaupun kalau kita gambarkan surga itu rasanya sudah bahagia, ya. Sudah begitu menyenangkan, luar biasa. Nah, apa yang Allah sediakan sesungguhnya surga itu lebih dari itu keindahannya. Ya. Karena kalau kita lihat surga dunia itu ya seakan-akan wah sudah membuat kita ini lupa. Ya, lupa segalanya. Kita mendengar cerita tentang surga itu sudah seakan-akan kita dibawa ke apa? Ke alam yang luar biasa ya. Mimpi masuk surga saja itu bangun-bangun sudah senang gitu ya. Baru mimpi. Nah, apa namanya? Terlintas dalam benak kita surga itu membuat kita apa? Sumringah, bahagia. Apalagi yang sesungguhnya itu lebih dari itu. Sehingga kenikmatannya sempurna. Baik, itulah surga yang akan didapatkan oleh hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya. Ya. Itu yang akan didapatkan oleh orang yang memiliki dua sifat itu. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya. Semoga kita ya bisa memiliki dua sifat tersebut. Baik. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu. Siapakah mereka? Ya, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir bertanya kepadamu. Kepadamu siapa? Muhammad. Wahai Muhammad. Ya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu.
'anis sa'ati, tentang hari kiamat. Ya. Dan ya, ini diabadikan juga di dalam ayat yang lainnya di surat Al-Ahzab, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Ya. Manusia bertanya kepadamu tentang kiamat. Ya. Sebenarnya tidak hanya orang kafir, ya. Nabi SAW pun pernah ditanya oleh seorang sahabat, mata sa'ah, gitu kan. Kapan hari kiamat itu terjadi? Namun karena hari kiamat itu perkaranya jauh lebih besar dari kapan terjadinya, ya. Yang dijawab oleh Rasulullah SAW apa? Apa yang kau persiapkan? Ya. Sahabat tersebut, tidak ada yang aku persiapkan selain apa? Rasa cintaku kepada anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah. Enggak akan bersama orang yang kau cintai. Ayyana mursaha. Ya. Kapankah terjadinya? Mata wuqu'uha. Ya. Pertanyaan ini ya, ada dua macam. Pertanyaan semacam ini ada dua macam. Ada pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Ya. Seperti ini, yang kalau seperti yang ditanyakan oleh orang-orang kafir, ini pertanyaan pengingkaran. Seakan-akan mengejek, ya. Jadi bukan bertanya karena ya, dia ingin mempersiapkan menghadapinya, tapi hanya ya sebagai olok-olokan, ya, pengingkaran saja. Ya, ini sebagaimana yang ditanyakan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi SAW. Bahkan kalau bahasa Jawanya itu apa? Ngece gitu ya. Apa namanya? Apa? Ya, apa? Ngece. Ya. Ya. Mereka berharap, oh ya, segerakan kalau memang hari kiamat itu akan datang, ya, kapan terjadinya? Ya. Itu yang ditanyakan oleh orang-orang musyrik. Orang yang tidak beriman, ya, mereka ya bertanya, menanyakan tentang hari kiamat sebagai bentuk pengingkaran, ya, menantang, gitu ya. Pertanyaan yang menantang, ya. Dan pertanyaan yang kedua, jadi pertanyaan tentang kapan hari kiamat terjadi itu, ya, yang kedua pertanyaan sebagai bentuk persiapan, ya. Jadi seperti sahabat tadi yang bertanya, kapan hari kiamat? Ya, itu kemudian yaitu sebagai pertanyaan apa? Persiapan, dan ini dibolehkan. Ya. Ya, hari kiamat itu kan pasti adanya. Ya, merupakan sebuah ya keniscayaan, pasti akan terjadi hari kiamat. Akan tetapi ya, orang yang bertanya itu ada dua. Ya, ada yang bertanya karena apa tadi? Ya, sebagai bentuk pengingkaran, ya, menantang. Ada yang bertanya karena apa? Sebagai bentuk persiapan. Ya, dan yang kedua ini dibolehkan. Ya. Karena seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW bersabda, madza a'adatta laha? Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya? Ya. Dia mengatakan apa? Hubbullah wa rasulih. Hubbullahi wa rasulih. Ya. Ya. Ini mungkin sekilas apa ya? Jawaban yang kelihatannya ringan. Ya. Gampang. Karena mudah untuk diklaim gitu ya. Cinta Allah, cinta Rasul. Tetapi sebenarnya ini jawaban yang luar biasa. Karena ada konsekuensi yang besar, yang berat ya Pak. Bagaimana cinta Allah dan cinta Rasulnya
itu ya mengharuskan atau konsekuensinya apa? Dia harus mengikuti, meneladani, menaati Allah Subhanahu wa taala dan menaati Rasulnya. Ya, ini yang jadi materi khutbah saya tadi ini tentang bagaimana mewujudkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Konsekuensi dari mencintai Allah dan Rasulnya, maka seseorang harus mampu mengikutinya, mengikuti setiap perintahnya dan meninggalkan segala larangnya. Ya. Cinta Allah bukan hanya sekedar klaim semata, yang semua orang bisa mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah. Ya. Tidak cukup hanya sekedar klaim semata. Ini ibaratnya kalau ini klaim semata ini seperti cinta bertepuk sebelah tangan jemaah. Jadi enggak bersuara. Ya. Tidak dibalas cintanya oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan tidak sedikit orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi ya itu adalah cinta yang palsu. Jadi apa yang dijawab oleh sahabat ini, ya itu luar biasa sebenarnya kalau kita adalah. Ya, karena cinta yang berkonsekuensi mengharuskan seseorang yang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cinta yang memiliki konsekuensi, ya kita harus meneladani atau mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Cinta yang diraih melalui perenungan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmatnya dan seterusnya. Ya. Yang ini tidaklah mudah. Ya. Tidaklah mudah bagi kita untuk meraihnya. Apa kata Rasulullah SAW tatkala seorang tersebut ditanyakan, apa yang kau persiapkan? Ya. Jadi kalau kapannya itu sudah pasti. Namun yang perlu jadi beban pikiran kita adalah bagaimana kita mempersiapkannya. Mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ya, tatkala orang tersebut menjawab hubbullahi wa rasuli, ya, kecintaan Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama yang dicintainya. Ya, makanya masalah cinta ini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan cinta yang sesungguhnya, ya. Karena dia harus melandasi cinta kepada yang lainnya di atas cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, cinta di jalannya. Dan itu butuh bukti. Ya. Agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan tadi, ya. Jadi di antara indikasi cinta Allah, ya, cinta kepada Allah adalah ya juga mencintai orang-orang yang taat kepadanya. Ya, mencintai wali-walinya. Ya. Konsekuensi lainnya ya membenci orang yang membangkang kepadanya. Ya. Jadi semakin kuat kecintaan hamba kepada Allah, maka semakin kuat pula praktik amalnya. Ya, disinilah pentingnya kita mencurahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita salah mencurahkan cinta kita, nanti kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya.
Kalau yang dicintainya itu adalah orang-orang yang menentang Allah, membangkang kepada Allah, ya kita akan dikumpulkan bersama mereka. Sebaliknya yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, orang-orang yang menaatinya, ya, maka bekal rasa cinta ini juga ya akan menjadikan kita berkumpul bersama mereka. Fannasu yas'aluna an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Orang-orang ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi niat mereka itu bermacam-macam. Ya, berbeda-beda, ya. Ada yang tadi ya, pertanyaannya dengan niatan pengingkaran, dan ada yang pertanyaannya ya dalam rangka mempersiapkan diri. Tapi intinya mahma kanat niyyatuhum wa mahma kanat as'ilatuhum fa ilmu sa'a indallah. Ya, bagaimanapun ya niat yang dimiliki oleh orang yang bertanya, bagaimanapun juga pertanyaannya, fa ilmu sa'ati indallah. Ya, ilmu tentang hari kiamat, ya, kapan terjadinya, itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya Allah berfirman apa? Fima anta min dzikraha. Ya, siapakah engkau? Ya, sehingga dapat menyebutkan kapan atau terjadinya, ya, kapan waktunya. Dengan kata lain, ini apa? Kamu ini siapa? Ya. Kok bisa menyebutkan kapan hari kiamat itu terjadi? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Sampai Nabi SAW tidak bisa memastikan hari kiamat itu kapan terjadi. Ya. Makanya dalam hadits Jibril, ya, ini juga malaikat Jibril kan bertanya ya setelah ditanyakan, ya. Malaikat Jibril bertanya, dan ini malaikat Jibril adalah ya malaikat yang ditugaskan menurunkan wahyu, ya, kepada Nabi SAW. Malaikat yang paling berilmu, ya, akan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, yang mana beliau ini juga adalah a'lamul bashar, ya, bil wahyu. Orang yang paling ngerti, paling tahu tentang wahyu. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW setelah menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, ya, apa itu ihsan. Kemudian akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka apa kata Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi sama-sama tidak tahu. Ini jawaban Nabi SAW. Maka sungguh sangat mengherankan kalau ada orang sekarang memastikan tahun 2020 gitu ya, tahun 2025 hari kiamat akan terjadi. Ini lancang. Nabi SAW saja menjawab demikian ketika ditanya oleh Jibril. Malaikat yang paling ngerti tentang wahyu, dan beliau sendiri adalah juga manusia yang paling. Ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ya. Yang beliau bisa jawab adalah tanda-tandanya. Ya. Maka tidak ada orang yang bisa memprediksi atau memastikan, ya. Memprediksi saja, ya, ini sesuatu hal yang mustahil. Ya. Kapan waktunya terjadi hari kiamat itu? Ya.
mungkin tanda-tandanya sudah muncul, tetapi memastikannya itu ya mustahil orang itu bisa memastikannya. Karena sekelas malaikat Jibril dan Nabi SAW saja tidak tahu. Itu merupakan perkara yang disembunyikan. Dan memang sesuatu yang disembunyikan ini membuat orang itu akhirnya apa? Mempersiapkannya. Jadi lebih mempersiapkan diri daripada orang yang sudah tahu, umpamanya besok ujian gitu kan. Ya, kadang nanti persiapannya setelah sholat subuh gitu ya. SKS gitu ya, atau malamnya. Beda kalau umpamanya ujiannya dadakan ya. Maka orang di sini akan lebih mempersiapkan diri ya, dan akan terseleksi mana yang betul-betul ya mempersiapkan diri atau yang tidak. Ya. Bagaimana ya malaikat yang paling berilmu ya, dan manusia yang paling berilmu, paling mengerti dengan wahyu Allah saja tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi ya, bagaimana mungkin dengan selain keduanya. Ya. Maka ya ini bisa jadikan kaidah ayat ini jamaah. Ya, sebenarnya dengan ayat ini ya kita akan tahu bahwa orang yang ya memastikan hari kiamat akan terjadi tahun sekian ini pendusta. Ya. Informasi yang diberikan ya itu adalah hoax gitu ya. Jadi kalau kita ngaji ayat ini ya kita tidak terbawa oleh perasaan gitu ya. Wah, gelisah gitu karena ya, jadi lupa mempersiapkan diri. Ya. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran ya, bahwa informasi tentang kapan pastinya terjadi hari kiamat itu ya, itu merupakan kedustaan, kadzib ya. Dan orang yang menyampaikannya tanpa dasar ilmu hanya cok kali cok, apa istilahnya itu ya, cocok logi gitu ya, itu adalah orang yang pendusta. Karena bagaimana dia mengatakan demikian, menginformasikan demikian kalau malaikat Jibril dan Nabi SAW saja tidak tahu kapan pastinya, ya kan? Dan mungkin tahun-tahun belakang ini mulai banyak ya ada dai-dai yang demikian ya, dikemas dengan agama, tapi sebenarnya apa? Cok kali cok tadi. Ya, bagi kita yang mempelajari hal ini, kita tahu bahwa itu dusta. Ya. Karena la ya'lamu mata sa'ah illallah, itu menjadi keimanan kita. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya atau kapan pastinya kiamat itu terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik itu ada banyak sekali hikmah yang bisa kita. Salah satunya apa? Agar kita selalu mempersiapkan diri. Jadi tidak ada seorang pun makhluk yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kapan waktunya ya, waktunya hari kiamat itu terjadi. Innama sebentar. Ila rabbika muntahaha ya. Ayat berikutnya apa? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Nampaknya di kitab ada yang luput ya, satu ayat. Nah, di kitab terjemahannya ada ayat ila rabbika muntahaha. Ada, itu satu ayat yang luput. Baik. Ila rabbika muntahaha. Kepada Rabbmu lah dikembalikan muntahaha ya, ketentuan waktunya.
Ya, ini nampaknya tidak butuh ya penjelasan yang terperinci karena tadi sudah kita jelaskan yang maknanya hanya kepada Rabbmu lah ya, muntahaha ya, ketentuan waktunya maksudnya ilmu tentang hari kiamat. Jadi ilmu tentang hari kiamat ini ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tersirat di situ ya. Artinya tidak ada yang memiliki ilmu tentang hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dan ini berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'anis sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang hari kiamat hatta unzila alaihi yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Ya. Sehingga turunlah ayat kepada beliau ya tentang ayat tadi yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Sesungguhnya engkau ini hanyalah pemberi peringatan. Ya, laisa indaka ilmun minha walakinnaka munziru man yakhshaha ay yakhafuha wa humul mu'minun. Sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad tidak lain ya, hanyalah untuk memberikan peringatan. Jadi bukan untuk memastikan waktunya kapan kiamat itu terjadi. Ya. Engkau ini hanyalah pemberi peringatan, munzir. Memberikan peringatan kepada siapa? Orang yang takut, yaitu orang yang beriman. Dengan kata lain, ya sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut terhadap hari kiamat, yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Amma man ankaraha wastab'adaha wa kadzdzabaha fa innal indzar la yanfa'u fi. Adapun bagi orang-orang yang mengingkarinya, mengingkari hari kiamat, mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan, maka ya peringatan itu tidak bermanfaat, tidak akan memberikan manfaat sama sekali bagi mereka. Jadi peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hari kiamat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, yang mengimani hari kiamat. Ya, karena di sini dikatakan apa? Innama anta munziru man yakhshaha. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut terhadap hari kiamat. Artinya bagi orang yang tidak takut hari kiamat, ya, tidak mengimani hari kiamat, justru mengingkarinya, mendustakannya, maka peringatan itu tidak akan bermanfaat. Maka dari ayat ini juga dapat dibawa kepada pertanyaan tentang kematian. Ya. Kita katakan apa? Janganlah kau bertanya kapan akan mati. Di mana ya matinya? Ya, karena sebenarnya perkara ini tidak membutuhkan pertanyaan. Yang dibutuhkan bukan pertanyaan. Ya. Kapan mati, di mana, bagaimana, tidak perlu ditanyakan. Ya. Karena itu pasti akan terjadi. Ya. Betapapun ya umur dunia ini, ya. Bagaimanapun ya dunia ini ya nah, karena itu tidak membutuhkan ya pertanyaan, tidak perlu ditanyakan. Maka di sini
Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat tersebut, ya, mereka merasakan apa? Yarawna lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka merasa seakan-akan, ya, tidak tinggal di dunia, ya, melainkan hanya di waktu sore atau di waktu pagi saja. Artinya hanya sebentar saja. Makanya pada hari kiamat ketika mereka melihat hari kebangkitan tersebut, ya, mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia itu hanya sebentar saja. Ya. Seakan-akan itu apa? Waktu di sore hari atau di pagi hari saja. Ya. Waktu sejak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari atau ya setengah hari saja. Ya. Tidak sampai apa? Sehari penuh. Ya. Demikianlah, ya, apa yang menjadi renungan bagi kita tentang ilmu sa'ah. Ya. Tentang kapan terjadinya hari kiamat, yang membuat kita justru harus semakin yakin, ya, untuk mempersiapkan diri di dalam menghadapinya. Bukan hanya, ya, sekedar, ya, berkutat pada kapan hari kiamat itu terjadi. Ya. Tanda-tandanya sudah muncul, tapi ya jangan hanya sibuk, ya, ini kapan nanti terjadinya, tahun berapa, di mana kita nanti seperti apa. Ya, kita persiapkan saja, kita imani dan ya kita persiapkan, ya, sebagai bentuk apa? Keimanan kita kepada hari kiamat. Demikian, ya, mudah-mudahan ya bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.